Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 5C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendugaan nomor simpan akun jamur tiram. Saya sendiri Adia Paneka Trisono dengan NIM Aisyah 17, lalu ada Maulidia Putri Sabina, lalu Najwa Nur Anissa, Muhammad Alif Mulfi, Gefira Zahira Sofa, dan Mutiara Salsabila. Next. Um, Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu produk abuan jamur tiram mudah rusak karena kadar air yang tinggi sehingga rentan oksidasi lemak. Maka dari itu perlu penentuan umur simpan untuk menjamin mutu produk tersebut. Dari penelitian ini digunakan metode ASLT dengan persamaan Arrhenius yang mempercepat estimasi umur simpan. Next. Kemudian desain eksperimen yang digunakan yaitu menggunakan produk abon jamur tiram seberat 100 gram yang dikemas dengan aluminium foil dengan suhu penyimpanan 35, 45, dan 55 derajat Celcius yang diamati setiap 7 hari sekali. Dampak dari penelitian ini itu hingga lebih dari 50% panelis menolak produk. Next. Ada pula beberapa parameter yang diujikan pada eksperimen kali ini. Yang pertama parameter fisik, di mana warna nilai L, A, dan B diukur dengan color reader Konica Minolta CR10. Lalu ada parameter kimia meliputi kadar air, free fatty acid, peroxide value, thiobarbituric acid, dan analisis GCMS atau gas chromatografi mass spectrometry. Next. Selanjutnya ada parameter sensoris, di mana uji organoleptik dilakukan oleh 10 panelis terlatih meliputi aroma, rasa, dan penerimaan secara keseluruhan. Yang terakhir, untuk parameter kritis untuk penentuan umur simpan, yang dipakai adalah TBA atau thiobarbituric acid karena memiliki energi aktivatis atau EA terendah, artinya paling sensitif terhadap kerusakan. Next. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kemasan aluminium foil, oven inkubator, timbangan analitik, color reader, spektrofotometer UV vis, GCMS, kertas saring, blender, vortex, serta beberapa peralatan kimia glasur lainnya. Next. Sampel utama yang digunakan pada eksperimen ini adalah abon jamur tiram, lalu ada berbagai bahan-bahan kimia lain yang mendukung analisis, dan kertas kode blind test untuk analisis sensoris. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis data, di mana yang pertama kita lakukan adalah mengukur semua parameter atau semua parameter yang kita ujikan. Untuk literatur ini itu menggunakan 4 parameter. Setelah itu kita hitung delta E, dan juga membuat grafik untuk delta E ini digunakan untuk parameter warna aja. Dikarenakan parameter warna itu tidak berdiri sendiri karena ada L bintang, A bintang, B bintang. Setelah itu baru kita tentukan order yang akan digunakan. Lalu kita hitung nilai 1 per T-nya, dan juga nilai Lenka-nya untuk membuat grafik Arrhenius. Setelah itu kita hitung energi aktivasinya. Next. Selanjutnya adalah parameter warna, di mana nanti di sini akan dihasilkan masing-masing dari nilai yang keluar dari alat, yaitu color reader, di mana ada L bintang, A bintang, B bintang, dan di situ nanti akan dihitung terlebih dahulu delta E-nya, supaya kita tahu perbedaan atau perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah itu di masing-masing suhu ini nanti akan dirata-ratakan delta E-nya. Nanti akan dihasilkan 3 nilai dari suhu 35, 45, dan juga 55. Next. Selanjutnya adalah penentuan order reaksi parameter warna, di mana nanti di sini kita harus membuat grafik terlebih dahulu, di mana nanti X-nya ini adalah suhunya, yaitu 35, 45, dan juga 55 derajat Celcius. Setelah itu untuk sumbu Y-nya itu adalah delta E yang sudah diratakan tadi. Nanti itu akan menjadi ordinal. Nanti akan dihasilkan persamaan reaksi ordinal dan juga R kuadrat dari ordinal. Lalu kalau untuk menemukan order satunya, nanti untuk simbol X-nya itu tetap masih suhu, tapi untuk sumbu Y-nya itu kita ganti jadi Len delta E. Nanti itu akan dihasilkan untuk order 1, persamaan reaksi dan juga R kuadratnya. Namun setelah itu kita bandingkan atau kita lihat R kuadratnya itu mana yang lebih tinggi, order 0 atau order 1. Ternyata untuk literatur ini yang lebih tinggi itu adalah order 0, maka kita gunakan order 0. Next. Setelah itu kita menghitung nilai 1 per T dan juga Lenka-nya, di mana suhunya itu diubah dari derajat Celcius ke derajat Kelvin, di mana dengan cara menambahkan 273. Nah, kita mencari nilai atau sumbu X-nya dengan cara 1 per T. Jadi 1 dibagi dengan suhu, maka menghasilkan tabel yang ada di atas, 1 per T. Lalu ada tabel K. K itu diambil dari nilai slope persamaan di order 0. Nah, nanti nilai K itu akan dilenka supaya kita menghasilkan sumbu Y. Nah, setelah itu bisa dilihat di gambar atau di grafik yang di bawah, di mana X-nya itu adalah 1 per T-nya, lalu yang sumbu Y-nya itu adalah Lenka-nya. Maka nanti dihasilkan persamaan Y sama dengan minus 2772,9X ditambah 7,1035 dan juga R kuadratnya, yaitu 0,9995, dan juga terakhir kita hitung nilai energi aktivasinya dengan cara minus slope dikalikan dengan konstanta gas yang sudah ada. Ya, konstanta gasnya itu adalah 1,986. Nah, nanti dihasilkan energi aktivasi untuk parameter warna, yaitu 5506,9. Next. Selanjutnya adalah parameter asam lemak, di mana di sini menggunakan alat yaitu GCMS, diujikan untuk tiap suhu dan waktu yang sudah ditentukan di awal. Nanti untuk suhunya ini itu akan dirata-ratakan per suhunya. Jadi nanti untuk suhu 35 itu memiliki rata-rata asam lemak bebasnya sendiri. Seperti yang dilihat di bawah, tabel yang ada di bawah. Next. Selanjutnya masih sama, yaitu penentuan order reaksi dari parameter asam lemak bebas atau FFA, di mana nanti untuk ordinalnya juga masih sama, yaitu yang dibandingkan adalah sumbu X-nya itu adalah suhu, sumbu Y-nya itu adalah derajat FFA-nya. Nah, itu akan menghasilkan persamaan reaksi dan juga R kuadrat dari ordinal. Namun yang untuk order 1 juga masih sama, namun yang dibandingkan itu adalah suhu, itu sebagai sumbu X, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah Len dari FFA-nya. Nah,
setelah dilihat lagi untuk ordenya, R kuadratnya, itu yang paling tinggi itu ada di R kuadrat dari orde 0. Maka untuk parameter asam lemak bebas sendiri itu akan menggunakan orde 0. Next. Selanjutnya itu adalah menghitung nilai satu per T dan juga nilai lengkap sama seperti parameter sebelumnya. Nanti akan diubah dulu suhunya ke Kelvin, setelah itu dicari nilai satu per T-nya, itu akan dijadikan sumbu X, setelah itu nilai K-nya atau slope dari persamaan yang sebelumnya itu dilenkan supaya menjadi nilai atau sumbu Y-nya. Setelah itu nanti akan dihasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan minus 3287,3X ditambah 5,9031 dengan R kuadratnya itu adalah 0,967. Setelah itu kita hitung dari nilai energi aktivasinya, yaitu dengan cara minus slope dikali konstanta gasnya, dan dihasilkan nilai 6528,59. Next. Untuk parameter ketiga dicari nilai peroksidanya. Dihasilkan nilai peroksida dengan GCMS untuk setiap suhu dan waktu yang ada yang ditentukan seperti pada tabel di atas. Kemudian setelah itu dibuat rata-rata seperti pada tabel yang tertera di bawah. Next. Untuk penentuan order reaksi parameter nilai peroksida, dari hasil tabel pertama dan nilai peroksida dibuat grafik dan dihasilkan persamaan Y dan R kuadrat untuk masing-masing suhu seperti pada tabel di bawah pada orde 0. Pemilihan order dilihat dari nilai koefisien determinasi tertinggi, maka dilihat dari nilai R kuadrat digunakan orde 0. Next. Untuk menghitung nilai satu per T dan lengkap, pertama-tama diubah terlebih dahulu suhu dari derajat Celcius ke Kelvin, kemudian nilai X didapat dari perhitungan satu per suhu atau satu per T, dan nilai K didapat dari slope persamaan reaksi di orde 0. Setelahnya dibuat tabel lengkap sebagai nilai Y. Dihasilkan grafik seperti di bawah ini, dan dicari persamaan reaksi dan R kuadratnya. Untuk persamaan reaksinya dihasilkan yaitu Y sama dengan min 2662,7X plus 6,0034. Untuk R kuadratnya sama dengan 0,999. Kemudian dihitung nilai energi aktivasinya dengan slope X konstanta gas, yaitu 1,986 kalori per mol, dan dihasilkan energi aktivasi sebesar 5288,12. Next. Yang terakhir ada parameter thiobarbituric acid atau TBA. Dihasilkan nilai TBA dengan GCMS untuk setiap suhu dan waktu yang ditentukan seperti pada tabel di bawah, dan dibuat rata-ratanya. Next. Untuk penentuan order masih seperti sama seperti parameter-parameter sebelumnya. Dari hasil tabel pertama dan nilai peroksida dan nilai TBA dibuat grafik dan dihasilkan persamaan Y dan R kuadrat untuk masing-masing suhu seperti pada tabel di bawah. Pemilihan order dilihat dari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat tertinggi, maka yang diambil adalah ordinal. Next. Untuk menghitung nilai satu per T dan lengkapnya, pertama diubah suhu dari Celcius ke Kelvin, kemudian X didapat dari nilai 1 per T, dan nilai K didapat dari slope persamaan reaksi di ordinal. Setelah itu dibuat tabel lengkap sebagai nilai Y. Kemudian dihasilkan grafik seperti di samping dan dicari persamaan reaksi dan R kuadratnya. Dan dihasilkan Y sama dengan min 2005,5X plus 1,5173 dan R kuadrat sama dengan 0,908. Dan terakhir dihitung nilai energi aktivasi dengan slope dikali konstanta gas yaitu 1,986 dan dihasilkan 3982,92. Oke, baik. Jadi dihasilkan dari 4 parameter tersebut, itu energi aktivasinya itu berbeda-beda dan dilihat mana yang paling rendah nilainya. Nanti itu akan dijadikan atau dihitung nilai K dari persamaan Arrhenius-nya. Nah, ternyata dari 4 parameter tersebut, nilai yang energi aktivasi paling rendah itu ada di nilai TBA. Maka habis itu kita akan cari atau hitung nilai K-nya menggunakan persamaan Arrhenius, yaitu K0 minus AT sama dengan K kali T, di mana A0 itu adalah nilai atribut mutu pada awal penyimpanan, lalu AT itu adalah nilai akhirnya, K-nya itu adalah konstanta kecepatan reaksi, dan T-nya itu adalah lama waktu atau lama waktu penyimpanan dalam bentuk hari. Nah, di sini karena TBA itu tadi mengikuti orde 0, maka nanti nilai K yang dimasukkan itu adalah nilai K yang dari orde 0. Next. Lalu untuk umur simpan abon, umur simpan abon dihasilkan dalam bentuk hari, yaitu untuk derajat yang 25 derajat Celcius, itu dalam 15,34. Maka dikonversi ke dalam bulan, yaitu sekitar 16,9 bulan. Lalu untuk suhu yang 27 derajat, itu menghasilkan 486,499. Dan dikonversi ke dalam hari itu sekitar 16,1. Lalu untuk suhu yang 30 derajat, itu menghasilkan umur simpan sekitar 496,149. Dan dikonversikan ke dalam satuan bulan, yaitu sekitar 15,09. Next. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi untuk memperpanjang umur simpan abon jamur tiram. Yang pertama adalah menggunakan kemasan vakum, lalu menyimpan produk pada suhu rendah, melindungi produk dari paparan cahaya, melakukan penirisan minyak secara maksimal, dan menjaga higienitas proses. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa abon jamur tiram mengalami penurunan mutu selama penyimpanan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan warna, peningkatan nilai free fatty acid, peroxide value, serta TBA. Dari ketiga parameter tersebut, nilai TBA dipilih sebagai parameter kritis penentuan umur simpan, karena paling sensitif terhadap kerusakan dengan energi aktivasi terendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa umur simpan abon jamur tiram yang dikemas menggunakan aluminium foil diperkirakan sekitar 515 hari pada suhu 25 derajat Celcius,
489 hari pada suhu 27 derajat Celcius, dan 458 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Selain itu, analisis menggunakan BCMS juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah asam lemak dari 8 menjadi 14 jenis setelah penyimpanan, yang menandakan terjadinya proses oksidasi. Metode ASLT dengan model Arrhenius terbukti efektif untuk memperkirakan umur simpan produk pangan kering seperti abon jamur tiram. Dengan demikian, metode ini dapat menjadi acuan penting dalam menjaga mutu serta memperkirakan daya simpan produk sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.